Ibu bapak, saudari saudara, para suster, bruder, frater, dan rekan imam yang dicintai Tuhan. Selamat malam, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode kelima, pengantar kitab suci Perjanjian Lama. Pada episode kelima ini secara khusus akan dibahas lagi tentang kitab Keluaran. Kita akan merefleksikan kisah panggilan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, hingga kisah perjanjian antara Allah Yahweh dengan umat perjanjian lama di Gunung Sinai. Rentang peristiwa itu menggambarkan juga dinamika peristiwa hidup kita sebagai umat beriman. Semoga kita bisa memetik inspirasi. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sedang mencoba menelusuri sejarah umat Allah Perjanjian Lama, umat Israel. Mengapa kita perlu menelusuri kisah itu? Karena Perjanjian Lama praktis berisi mengenai asal-usul umat Allah Perjanjian Lama yang rentang waktu sejarahnya sangat panjang. Berbeda dengan Perjanjian Baru yang rentang waktunya katakanlah 100 tahun. Sementara rentang waktu Perjanjian Lama itu lebih dari 1000 tahun. Untuk memahami Perjanjian Lama, kita perlu melihat sejarahnya. Sejarah umat Allah Perjanjian Lama itu. Saya tahu ini tidak mudah, apalagi kalau kita melihat sejarah, karena belajar sejarah bangsa Indonesia saja kan sudah tidak mudah ya. Padahal ini kan sejarah modern. Nah, ini sejarah yang kita pelajari dari milenium kedua sebelum Masehi. Tetapi karena ini perlu, maka kita dengan segala macam tantangannya, kita coba pelajari dan mencoba juga menyederhanakannya. Kita sudah membaca sejarah dari panggilan Abraham yang kemudian diceritakan di dalam kitab Kejadian, dan kita semua tahu kitab Kejadian itu berakhir dengan beradanya anak-anak Israel, anak-anak Yakub di tanah Mesir. Itulah yang diceritakan sampai dengan kitab Kejadian bab 50. Itu sudah kita bicarakan dengan segala macam nuansanya. Kita juga sudah mulai membicarakan mengenai apa yang terjadi sesudah mereka itu berada di tanah Mesir, lalu kemudian di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir. Saya ingin mengulangi barang sebentar secara garis besar bahan-bahan yang sudah kita bicarakan. Sangat disederhanakan supaya mudah. Kita mulai dengan sejarah yang umum waktu itu. Secara singkat bisa dikatakan begini, untuk menjawab pertanyaan, mengapa anak-anak Yakub bisa tinggal di Mesir dan bahkan Yusuf menjadi seorang tanda petik petinggi di tanah Mesir? Jawabannya sederhana, karena pada waktu itu yang berkuasa di Mesir adalah orang-orang yang berasal dari Asia, bukan orang Mesir asli. Maka bisa dibayangkan keterbukaan para penguasa Mesir pada waktu itu terhadap tanda petik sesamanya orang-orang Asia bisa dipahami dengan mudah. Itulah sebabnya bahkan menurut kitab Kejadian bab 45 ayat 10,
anak-anak Yakub itu diberi tanah yang paling subur di wilayah Mesir. Waktu itu dikutip kitab Kejadian bab 45 ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Gosen, dan akan dekat kepadaku engkau serta anak-anak dan cucu-cucumu, kambing-kambing domba dan lembu sapimu. Itu alasannya. Tetapi kemudian pada tahun 1575 sebelum Masehi, tahunnya tidak usah dihafalkan, orang-orang Hiksos yang berasal dari Asia ini diusir dari Mesir. Karena apa? Karena yang menjadi raja pada waktu itu adalah orang Mesir asli. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, bab 1 ayat 8. Jelas sekali, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir. Nah, ini raja baru inilah yang berasal dari Mesir. Raja baru inilah yang kemudian mengusir orang-orang Hiksos penguasa sebelumnya. Dan pada waktu itu sudah ada sebagian orang-orang Israel, anak-anak Yakub yang ikut terusir. Oleh karena itu di dalam kitab Keluaran bab 11 ayat 1, kalau membaca dengan teliti, ada kata-kata yang berbeda, yang mencerminkan situasi itu. Saya baca bab 11 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Jadi kata pergi, atau mungkin membebaskan diri, tapi pergi. Sementara kalimat berikutnya itu dipakai kata yang berbeda. Ia akan benar-benar mengusir kamu. Jadi ini kata mengusir itu rupa-rupanya menjadi menjadi semacam petunjuk bahwa pernah memang ada orang-orang yang diusir, bukan pergi membebaskan diri. Sesudah orang-orang Hiksos diusir, dan kemudian ada juga sebagian anak-anak Israel, anak-anak Yakub itu ikut di dalam rombongan pertama itu, sebagian besar anak-anak Yakub tinggal di Mesir. Apa yang terjadi? Tinggal di Mesir antara pengusiran dan kemudian keluaran itu jangkanya panjang. Ketika mereka berada di Mesir, nasibnya sangat berbeda dibandingkan dengan ketika yang memerintah itu adalah orang-orang Hiksos. Bisa dibaca bab 1 ayat 11. Kitab Keluaran. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Kerja paksa. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir diperlakukan seperti itu. Nah, tentu kemudian sejarah itu dibaca dengan kacamata iman. Apa yang terjadi? Bab 2 ayat 23 sampai 25. Kitab Keluaran. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Ini nanti menjadi alasan mengapa Musa dapat memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Karena raja yang kuat dan keras itu sudah tidak ada. Raja-rajanya menjadi lemah, maka lebih mudah untuk memberontak. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah.
Jadi sejarah dunia biasa yang secara politik bisa dijelaskan dengan mudah, rajanya menjadi semakin lemah, maka semangat berteriak protes orang-orang Israel itu ya dengan sendirinya semakin lantang. Teriakan mereka sampai kepada Allah, dan kemudian bab 3 ayat 7 kitab Kejadian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar suruhan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengarah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas dan selanjutnya. Bisa melihat ya, jadi dari segi politik Mesir memang lemah. Dari segi iman, peristiwa nanti keluarnya orang Israel dari Mesir itu diyakini sebagai bagian dari pelaksanaan janji Allah. Itulah sebabnya maka pada tahun 1250 sebelum Masehi, jadi masanya lama ya, peristiwa Eksodus keluaran dari Mesir itu terjadi. Jadi ada dua sisi cara memandang. Siapa yang berperan di dalam pembebasan diri orang-orang Israel dari Mesir? Kita semua tahu namanya Musa. Cerita panggilannya nanti bisa dibaca sendiri dari bab 2 kitab Keluaran sampai dengan bab 3 atau bahkan bab 4 itu kisah panggilannya. Jadi bab 2, bab 3, bab 4 itu kisah panggilan Musa. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah panggilan itu diterima dan diyakini di dalam konteks pengalaman akan Allah, perwahyuan akan Allah. Ini penting sekali. Jadi nanti pun kalau kita berbicara pada zaman sekarang ini, orang-orang yang istimewa di dalam sejarah kekristenan, di dalam sejarah gereja, itu kekuatan dasarnya, entah para martir, entah orang kudus, akhirnya kembalinya kepada pengalaman akan Allah. Nah, pengalaman akan Allah itu dapat kita temukan di dalam diri Musa dengan proses ini. Ini saya ulang-ulang, mungkin sudah ini ketiga kalinya ya, karena itu bagi saya sangat penting. Bab 3 kitab Keluaran ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Allah menyatakan diri sebagai Allah, El. Sangat umum. Jadi pada permulaan, pada awal perjumpaan Musa dengan Allah, Allah menyatakan diri sebagai El, sebagai Allah nenek moyang. Pada akhirnya, dan inilah kunci dari peristiwa Eksodus, bab 3 ayat 14. Mungkin bisa dibaca mulai ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, masih Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Lalu dijawab begini, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku.
itulah yang namanya Yahweh. Pernyataan diri bahwa Allah adalah Yahweh, ini pewartaan yang lebih jauh daripada Allah yang menyebut diri Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena apa? Karena kata kuncinya adalah nama. Ambillah contoh kalau seseorang sudah memberikan namanya kepada orang lain, nanti kalau dia dipanggil dengan nama itu, dia menoleh, dia bereaksi. Karena sudah diketahui namanya. Ini berarti bahwa Allah membiarkan dirinya dipanggil oleh manusia dengan namanya itu. Dan Allah akan menjawab. Di dalam bahasa yang agak mentereng sedikit, sekarang ini Allah bisa didekati. Bukan Allah yang sangat jauh di atas sana, yang tidak terdekati, tetapi Allah yang bisa disapa, dipanggil namanya. Inilah sekali lagi kunci dari perwahyuan yang baru. Selanjutnya, Yahweh ini di dalam teks kitab suci kita diterjemahkan dengan kata Tuhan. Arti kata Yahweh itu adalah ada, maka namanya aku adalah aku. Kemudian firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku, Yahweh, berarti ada, menyertai, hadir, tidak diam, tetapi hadir membebaskan. Dan dengan demikian, Yahweh ini sedang akan melaksanakan janjinya yang kedua. Yang pertama, itu janji keturunan, maksud saya janji kepada Abraham, sudah. Sangat banyak keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub di tanah Mesir. Yang belum adalah tanah air. Dan tanah air ini, janji untuk memberikan tanah air ini akan diberikan dengan pembebasan dari Mesir. Mungkin baik kalau kita baca bab 6 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri, dan selanjutnya ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, menebus kamu dengan tangan yang teracung. Ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Akan memberikan tanah terjanji. Itulah yang dikatakan pada ayat 4. Aku ingat akan perjanjianku. Di dalam proses dialog perwahyuan itu, ada proses yang sangat menarik. Sebetulnya proses pengutusan di dalam kitab suci itu mempunyai pola yang sama. Kalau misalnya ingat di dalam perjanjian baru yang paling mudah, ketika kita membaca Injil Lukas bab 5 ayat 1-11, pengutusan Simon, itu kan pada awal Yesus baru disebut guru. Kemudian pada akhir kisah, Yesus disebut Tuhan. Dan di tengah-tengahnya ada percakapan antara Yesus dengan Simon itu. Dan di dalam percakapan itu, dinamika perwahyuan menjadi jelas. Kita lihat
Proses yang sama terdapat di dalam kisah panggilan Musa ini. Yang menjadi dinamika majunya perwahyuan adalah Musa itu tidak diterima begitu saja oleh umat Allah perjanjian lama. Jadi tidak tiba-tiba diterima sebagai pemimpin mereka. Bisa kita lihat bab 3 ayat 13, Kitab Keluaran. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku, mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Ini kan sebetulnya meragukan. Musa, bab 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Musa sekali lagi tidak begitu saja dipercaya. Bab 5 ayat 1-2. Lalu berkata kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ayat 2, tetapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Nah, ketika ragu-ragu, maka ada mukjizat, sama kan? Ketika Simon itu ragu-ragu, lalu ada mukjizat penangkapan ikan yang ajaib itu. Ini buktinya ada di mana? Kita semua tahu, masih ingat cerita waktu kita belajar membaca hikayat suci, ada tongkat yang jadi ular. Itu bab 4 ayat 2-5. Masih ingat cerita itu ya, nanti dibaca sendiri. Lalu masih ada mukjizat yang kedua. Sesudah tongkatnya Musa jadi ular, lalu dipegang lagi kembali jadi tongkat. Ada mukjizat kedua, bab 4 ayat 6. Lalu lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Mukjizat. Musa tetap tidak percaya, minta teman, dia ditemani Harun, masih tidak setuju. Bab 5 ayat 22-23. Lalu saya baca bab 5 ayat 22-23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Masih ragu-ragu. Tapi kemudian diputuskan pada bab 5 ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Inilah panggilan Musa. Panggilannya. Nah, sekarang bagaimana panggilan itu dijalankan? Kisah lanjutannya. Nah, sesudah utusan akhirnya diterima, mulailah, nah ini bahan yang baru, mulailah yang namanya pelarian, pembebasan di bawah pimpinan Musa. Nanti silahkan membaca sendiri
Allah membuat mukjizat dengan tulah-tulah itu. Kemudian tulah yang ke-10, bab 11 kitab Keluaran, ayat 1 sampai 10, tulah itu diberitahukan, belum dilaksanakan. Nah, ketika tulah diberitahukan, bab 11, bab 12 kitab Keluaran menyusul petunjuk tentang perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah yang diceritakan di sini nanti akan kita lihat itu pasti berasal dari zaman lain, bukan zaman Mesir tahun 1250-an, bukan dari zaman itu, tetapi dari zaman kemudian. Kita semua tahu maksudnya, yaitu orang-orang Israel yang merayakan Paskah mesti menyembelih domba dengan syarat-syarat. Ayat 5, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, boleh ambil domba atau kambing. Dan selanjutnya, kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua pintu tiang dan pada ambang pintu atas. Kita masih ingat cerita itu. Sesudah perintah itu, tulah ke-10 dilaksanakan. Bab 12 ayat 29 sampai 42. Semua anak sulung Mesir mati. Tulah ke-10. Nah, sesudah itu rombongan berangkat. Bab 12 ayat 37. Bab 12 ayat 37 mengatakan begini. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki dan tidak termasuk anak-anak. Jangan dianggap ini 600.000 orang, banyak sekali. Yang mau dikatakan sebetulnya adalah bahwa janji kepada Abraham mengenai keturunan yang sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit itu sudah terpenuhi. Kalau dihitung ya nggak ngerti itu seberapa, silahkan membayangkan hampir 1 juta orang lewat padang gurun itu kayak apa. Belum kambingnya, belum dombanya, belum segala macamnya. Dan yang juga baik diperhatikan adalah ayat 38. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Jadi, jalannya lewat mana? Lewat jalan panjang. Bab 13 ayat 17 sampai 18. Nanti kalau melihat peta, ada peta yang secara khusus menunjukkan garis perjalanan orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa. Karena ada jalan perdagangan yang biasa dilewati pada waktu itu yang namanya jalan pendek. Tetapi Musa ini dengan orang-orang yang dipimpinnya tidak lewat jalan pendek itu. Bab 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tidak. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Jalannya panjang. Bab 14 ayat 1.
Beginilah firman Tuhan kepada Musa demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Itu perjalanan yang untuk sementara ditempuh oleh bangsa Israel dari Mesir. Lanjutnya adalah penyeberangan di Laut Teberau yang disebut laut. Kita semua tahu ceritanya. Firaun menyesal, bab 14 ayat 5-9, membiarkan orang Israel pergi, lalu mengejar. Israel putus asa lagi. Kita baca bab 14 ayat 10-12 ini kembali lagi. Nanti bisa dijadikan bahan renungan yang tersendiri bahwa menjadi merdeka itu tidak mudah. Seringkali orang lebih senang menjadi budak daripada menjadi orang merdeka. Itu berkali-kali disebut di dalam kitab suci, di dalam proses pembebasan ini. Misalnya, bab 14 ayat 10-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat itu terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun." Bisa merasakan ya, yang hidup di dalam hati orang-orang Mesir itu, yang memang di balik kata-kata itu lebih enak tinggal di Mesir sebagai budak daripada menjadi orang merdeka. Silahkan mengembangkan renungan itu sendiri. Itu diulang lagi pada bab 16 ayat 3. Bab 16 ayat 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ingin kembali ke masa lampau. Tetapi biarlah sekarang kita mencoba melihat penyeberangan itu. Diceritakan pada bab 14 ayat 15-31, menyeberangi Laut Teberau. Jangan membayangkan lautnya itu seluas Laut Jawa atau Laut Hindia. Sebetulnya yang diceritakan itu tanda petik sederhana. Kita lihat bab 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Miring dan maju dengan berat.
Itu kira-kira apa yang bisa dibayangkan di situ? Ya keretanya masuk lumpur, kalau kita memakai bahasa yang biasa. Orang yang mencoba memahami peristiwa ini tidak pertama-tama sebagai mukjizat seperti yang kita lihat di dalam film Musa itu, lalu menjelaskannya bisa dengan sederhana. Moga-moga iman kita tidak tersandung karena penjelasan seperti ini. Dikatakan kan di sini pada ayat 21, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur. Ada yang menjelaskan begini, kalau ini nanti tidak suka dengan penjelasan ini ya dilupakan saja. Ada yang menjelaskannya begini, pada bulan Maret sampai April, Paskah itu peristiwa keluarnya umat Allah Perjanjian Lama dari Mesir itu kan berkaitan dengan Paskah. Paskah itu bulannya April, kalau menurut bulan perhitungan kita. Menurut perhitungan mereka, Nisan namanya, bulan Nisan. Nah pada bulan itu, ada angin timur yang sangat kering dan sangat kuat. Dan kita bisa membayangkan, seandainya ini bukan laut yang kita bayangkan sebagai laut yang luas itu ya, tetapi katakanlah penyeberangan yang kalau pada musim-musim seperti itu airnya tidak banyak, maka dengan mudah angin kencang dari timur yang berbulan-bulan itu ya bisa membuat air itu habis dan menjadi lumpur. Bisa kan dibayangkan begitu kalau mau mencoba menjelaskan peristiwa itu. Karena di sini dikatakan pada ayat 25, sehingga orang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ya masuk lumpur. Itu kalau mau menerima penjelasan seperti itu. Tetapi seperti biasanya, peristiwa biasa, kalau yang menghayati itu orang beriman, maka peristiwa biasa itu dimengerti sebagai mukjizat Tuhan. Juga sampai sekarang kan, bernafas itu kan bisa dijelaskan dengan mudah oleh orang-orang yang ahli di dalam bidang kesehatan. Tapi kalau kita membaca kisah orang-orang kudus kan, manusia bisa bernafas itu adalah mukjizat dari Tuhan kan. Nah seperti itu kira-kira. Demikian juga peristiwa penyeberangan Laut Teberau itu oleh orang-orang Israel yang melihatnya dengan kacamata iman sebagai karya agung Tuhan. Kita lihat teks-teksnya. Bab 14 ayat 25. Ini yang mengatakan orang-orang Mesir. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Pengakuan oleh orang-orang Israel. Bab 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Yang terjadi ini adalah yang dikatakan sebelumnya pada bab 14 ayat 1-4. Kita baca ayat 4 saja. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi semua yang terjadi sudah disampaikan oleh Tuhan sebelumnya.
Lalu ada nyanyian yang sangat bagus, bab 15, nanti bisa dibaca sendiri, itu syair yang sangat-sangat indah. Nyanyian Musa dan Israel. Sesudah peristiwa penyeberangan, bebas dari Mesir, tidak dikejar-kejar lagi untuk dijadikan budak lagi, masih terbentang jalan panjang di depan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Dan selanjutnya, nyanyian syukur atas pembebasan. Langkah berikutnya, sesudah dibebaskan dari kejaran orang-orang Mesir, perjalanan dilanjutkan dan sampailah pada bulan ketiga rombongan itu di Sinai. Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 2. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Silahkan memperhatikan satu catatan kecil ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Orang Israel keluar dari tanah Mesir itu ketika mereka merayakan Paskah. Nah, pada bulan yang ketiga mereka menerima perintah Allah di Sinai, bulan ketiga. Dari situlah asal-usul angka Pentakosta, 50 hari. Yang sekarang kita rayakan, dulu umat Allah perjanjian lama pada bulan ketiga itu jumlahnya bisa 50. Jadi kalau satu bulan itu 30, kemudian Paskah itu kan 15 Nisan, 30 tambah 40 tambah 15, 45, belum 50. Bulan ketiga itu bisa tanggal 5, jadi 50 hari. Nah, pada perjanjian lama, pada hari ke-50, umat Allah perjanjian lama menerima hukum Sinai dari Tuhan. Kemudian di dalam kehidupan Kristiani, Pentakosta 50 hari sesudah Paskah, gereja menerima hukum baru. Bukan hukum yang ditulis pada loh batu, tetapi hukum yang ditulis di dalam hati, yaitu Roh Kudus. Dari situ angka 50 Pentakosta berasal dari bab 19 ayat 1 sampai 2 ini. Nah, yang terjadi di sini sama. Musa sebelum dia memimpin umat Allah perjanjian lama menjadi pengembala kambing, itu kan mengalami perwahyuan Allah yang tadi sudah kita bicarakan, dari Allah Abraham, Ishak, Yakub. Di mana itu? Di Gunung Horeb, ya di Sinai ini. Gunung Horeb dan Sinai itu sama. Kemudian ketika dia memimpin umat Allah perjanjian lama keluar dari Mesir, berhenti di Sinai. Dan di sini ia berjumpa lagi dengan Allah bersama-sama dengan umatnya. Hanya perjanjian, hanya pengalaman perjumpaan dengan Allah itu dirumuskan di dalam bentuk perjanjian.
Bisa dibayangkan apa tidak? Pengalaman akan Allah itu kan bisa diungkapkan dengan berbagai macam cara. Nah, salah satu cara adalah yang dialami dari Allah, perwahyuan diri Allah, kehendak Allah. Ketika orang mengalami Allah, dia menangkap kehendak Allah. Kehendak Allah itulah yang kemudian dirumuskan di dalam perjanjian Sinai. Moga-moga yang ingin saya sampaikan bisa mudah ditangkap. Di dalam perjumpaan dengan Tuhan, orang dapat menangkap kehendaknya. Nah, kehendak Allah yang ditangkap di dalam pengalaman akan Allah itu, di dalam perjumpaan dengan Allah itulah kemudian ditulis, dirumuskan. Sama seperti mistikus-mistikus gereja yang mengalami persatuan mistik dengan Allah, menulis buku-buku yang sekarang dipelajari sebagai buku-buku orang-orang mistik di dalam gereja. Bab 19, ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ini perlu dibaca supaya jelas apa yang tadi saya sampaikan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel." Ini yang ditangkap oleh Musa di dalam perjumpaan itu. "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi, sekarang," nah ini janjinya, perjanjiannya, "jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Ini jadi pengalaman yang pertama pada Keluaran bab 3 itu meyakinkan Musa bahwa dia mestinya siap diutus. Pengalaman dasar. Pengalaman akan Allah di sini, Musa menangkap maksud Allah. Membuat perjanjian dirumuskan di dalam perjanjian. Dan rumus seperti ini, nah kembali sekarang kita ke sejarah ya, referensi sejarah. Perjanjian-perjanjian seperti ini di lingkungan masyarakat pada waktu itu, artinya kelompok-kelompok masyarakat atau bangsa-bangsa kecil pada waktu itu biasa. Jadi ada raja besar, dan raja besar itu mempunyai taklukan-taklukan yang namanya raja vasal, raja bawahan. Antara raja utama, raja besar, dengan raja bawahan, biasanya diikat perjanjian. Maksudnya, misalnya raja bawahan itu harus memberi upeti. Raja bawahan itu tidak boleh memberontak, dan sebagainya. Nah, inilah yang dirumuskan dengan rumusan itu. Jadi pengalaman akan Allah yang dirumuskan di dalam perjanjian ini, polanya adalah perjanjian yang sudah biasa di antara raja-raja besar dengan raja-raja kecil. Jika kamu dan selanjutnya, maka. Nah, kalau mau diperluas sedikit, lebih luas, lebih panjang, bukan hanya jika, maka, lalu bisa dirumuskan dengan cara lain. Misalnya loh ya, bisa dirumuskan dengan sesuai dengan apakah rumus mana yang lebih mudah kita tangkap.
Jadi rumusannya bisa begini. Karena aku telah membuktikan kasihku, karena aku itu Yahweh, katakanlah sejajar dengan Raja Besar. Membuktikan kasihnya dengan cara apa? Yaitu membebaskan umat dari perbudakan Mesir. Maka, jadi tadi kan hanya jika, maka. Sekarang diperluas, karena Allah telah membebaskan, menunjukkan kasihnya kepada Israel, maka Israel mesti membalas kasih Allah. Itu bagian pertama, karena maka. Masih bisa dilanjutkan, membalas kasih itu artinya apa? 1, menepati segala perintah Allah. Sama kalau perjanjian Raja Besar dan Raja Vasal, ketaatannya itu apa? Ya dengan mengikuti isi perjanjian. Itu tadi misalnya membayar upeti, tidak memberontak dan sebagainya, taat, tunduk. Masih di dalam lingkungan Israel, ditambah kalimat yang terakhir, supaya umat Israel terus menerima berkat, bukan kutuk. Jadi ada 4 kalimat. Karena Allah telah membebaskan umatnya dari tanah perbudakan, maka Israel harus membalas kasih itu. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, isinya apa? Menepati segala perintah Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya kalau menepati perintah Tuhan mendapat berkat, kalau tidak mendapat kutuk. Ini teologi dasar. Nanti pasti di dalam perkembangan selanjutnya ada modifikasi terhadap berkat dan kutuk ini. Nanti faham ini akan berlaku lama bukan main. Orang sakit misalnya itu kutukan Tuhan karena dosa, misalnya itu. Kan tidak begitu sekarang. Tetapi pada zaman itu itulah isi dari perjanjian. Maka nanti kalau kita membaca sejarah Israel, kalau umat itu mulai menyembah dewa lain, pasti mereka akan menderita kesulitan besar, entah ditaklukkan musuh, entah apapun menjadi akibatnya. Sekali lagi, ini zaman dulu, rumusannya seperti itu, dan akan ada perkembangan. Bahkan di dalam perjanjian lama sendiri akan ada perkembangan itu. Perjanjian itu pada bab 24 kitab Keluaran diresmikan. Dan peresmian perjanjian itu tentu dengan percikan darah. Janji umatnya seperti apa? Ayat 3 bab 24 sampai dengan ayat 3 dan ayat 7 misalnya. Ayat 3 saya baca. Maka datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Janjinya umat. Itu tadi menepati segala perintah. Ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Perjanjiannya sudah diucapkan, lalu sekarang diresmikan pada ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Itulah Sinai. Pasti isi perjanjian pada di Sinai itu tidak sepanjang ini ya. Ini nanti akan kita lihat
bahwa kumpulan aturan-aturan itu berasal dari zaman yang berbeda-beda yang kemudian dijadikan satu. Sesudah Sinai, apa yang terjadi? Yang pertama, mungkin baik kalau kita perhatikan mengapa di dalam peristiwa ini diikat perjanjian dengan segala macam peraturan-peraturan itu. Jawabannya ada dua. Yang pertama, ketika suatu kelompok mempunyai aturan-aturan yang sama, yang ditaati oleh macam-macam kelompok itu. Ingat, ini 12 suku ya. Dan masing-masing suku itu berdiri sendiri, punya wibawa sendiri-sendiri. Ketika semua kelompok itu berpegang pada peraturan yang sama, maka identitas jati diri kelompok itu akan semakin kelihatan. Sekali lagi, silahkan membayangkan ada 12 suku mempunyai watak yang berbeda-beda, mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Ketika aturannya jadi sama, maka mereka pasti semakin sadar akan jati diri yang mengikat kebersamaan itu. Itu satu. Penting sekali. Silahkan membayangkan ketika bangsa Indonesia dulu dengan segala macam sukunya akhirnya memproklamasikan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Menggunakan satu bahasa, tidak bahasa lain-lain. Ikatan yang sangat jelas. Yang kedua, peraturan-peraturan itu menunjukkan perkembangan kesadaran moral bangsa itu. Ketika bangsa-bangsa lain belum mempunyai aturan-aturan semacam ini, umat Allah Perjanjian Lama sudah mempunyai peraturan-peraturan itu. Macam-macam peraturan. Yang paling mudah dibayangkan, istimewa, adalah mengenai kehidupan bersama. Perhatian kepada orang-orang asing. Israel mempunyai aturan-aturan itu, menunjukkan perkembangan kesadaran moral yang lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Nah, hukum-hukum itu kita temukan di dalam kitab Keluaran tadi bab 20, ke-10 firman. Itu pendek, hanya sampai ayat 17. Bab 20 ayat 1 sampai 17. Tetapi kemudian kalau kita lihat berikutnya, aturan-aturan itu berkembang. Bab 20 ayat 22. Peraturan tentang kebaktian itu pasti belum ada pada zaman Gunung Sinai. Tentang hak budak Ibrani dan selanjutnya tentang harta sesama manusia bab 22. Bab 22 ayat 21 sampai 23, peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Jadi dasarnya adalah pengalaman Sinai yang masih sangat sederhana, kemudian dikembangkan dari zaman kemudian yang ditempatkan di sini. Hukumnya itu dari bab 20 ayat 22 sampai dengan bab 23 ayat 19. Panjang. Jadi misalnya kita ambil ya bab 22 ayat 5 sampai 6. Bahwa ini berkembang. Jadi bukan semuanya sudah jadi pada zaman
perjanjian Sinai itu belum. Bab 22 ayat 5 dan 6. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Ini kan pasti tidak ada pada zaman Sinai. Sinai itu padang pasir. Aturan ini baru ada, muncul ketika Israel sudah masuk tanah Kanaan dan menjadi petani, bukan pengembara. Tapi semuanya dijadikan satu pada periode ini. Di peraturan-peraturan yang berasal dari berbagai macam zaman, dijadikan satu, dikumpulkan, dan kemudian kita kenal akhirnya menjadi hukum Taurat pada zaman Yudaisme. Itu sudah sudah abad pertama Masehi atau abad pertama sebelum Masehi. Sudah 1 jam, nanti kita lanjutkan pada percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita di keseharian juga menjadi sarana bagi kita untuk memperdalam iman kita. Karena perjalanan hidup yang kita jalani dengan penuh iman, kita refleksikan dalam kacamata iman, membuahkan berkat-berkat yang berlimpah. Kita bisa belajar dari pengalaman umat Allah perjanjian lama yang mengalami pergulatan dalam perjalanan hidup mereka, hingga akhirnya mereka diteguhkan akan kasih setia Tuhan, dan mereka membuat perjanjian di Gunung Sinai. Perjanjian kasih setia Allah Yahweh dengan umat Allah perjanjian lama. Semoga hidup kita juga senantiasa dalam bimbingan Tuhan dan berkat-Nya, khususnya untuk mempersiapkan Hari Raya Paskah yang akan kita jelang. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan bimbingan, perlindungan, dan berkat-Nya ke atas kita, keluarga, dan komunitas kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.